Oke, anak-anak Aspagel itu kalau dia mau merayu itu dia selalu menggunakan bahasa personification. Dan contoh personification yang dia pakai adalah kopi, kemudian ada salah satu sayur, dan sayur itu paling banyak tumbuh di samping asrama, dan itu diistilahkan makanan yang paling terakhir sudah. Kalau isi kantong kita itu, isi dompet kita itu hanya 5.000, berarti itu sayur yang paling kita suka itu. Jadi sayur itu selalu ada ketika isi dompet kita itu tidak bisa menjawab ketong ada di warung. Oke, jadi sayur itu namanya apa, GDPNG itu. Jadi setiap kali anak-anak Aspagel atau asrama Uniper Aspagel kalau mereka menggombal cewek itu, mereka pakai bahasa personification, dan itu dominannya itu yang mereka pakai itu adalah kopi dan itu apa, sayur tadi. Jadi intinya bahwa dari bahasa yang mereka hasilkan sini, saya ingin kita belajar tentang apa yang Anda konsumsi itu yang menjadi tingkah laku Anda itu. Apa yang Anda utarakan itu membuktikan bahwa isi kepala Anda itu ada isi apa itu. Jadi ada satu cewek, dia tulis captionnya itu, dia bilang gini, suksesmu itu tersembunyi di rutinitasmu. Hebat sekali, saya hebat. Karena kata-katamu, tindakanmu itu adalah sesuatu yang sudah kamu pernah pelajari atau lihat gitu. Jadi ada satu caption lagi, dong bilang begini, jika kau berbicara berarti kau sedang menceritakan sesuatu yang kau tahu saja itu. Tapi ketika kau mendengar, kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, jadi ya bedanya tuh di situ. Jadi kamu gimana mendengar, berbicara. Tapi di sini ya kita kembali ke personification tadi, bahwa yang dominan itu yang kadang muncul menjadi karakter kita. Nah, itu sebabnya di malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan itu tentang Galatia 5. Ya, Galatia 5 pasal, pokoknya yang buah roh. Jadi saya punya satu ilustrasi. Ilustrasi itu artinya pengandaian untuk kita mempertajam makna pesan. Jadi ilustrasinya tuh begitu. Nah, kita manusia hari ini, kita anak-anak milenial hari ini tuh kita ada di setengah robot. Ya, kita ada setengah robotik. Kita manusia setengah robot. Mengapa saya bilang setengah robot? Hari ini jika kau pergi ke pasar kemudian kau lupa handphone kamu, apa yang kau pikir? Jadi seakan-akan HP itu sudah menjadi sesuatu yang dekat sekali dengan Anda itu. Ketika kau lupa itu, berarti kau rasa kehilangan itu. Itu berarti kita manusia hari ini tuh ada di setengah robot itu. Kita membutuhkan sesuatu, itu HP. Nah, kita hari ini, jadi saya mau mengajarkan kita tentang bagaimana kita melakukan sesuatu yang mendominasi karakter pikiran kita dan tindakan kita itu, ya. Nah, itu sebabnya saya punya satu ilustrasi. Ketika kita ada di bibir pantai, ketika kamu di bibir pantai, di sana ada air laut yang gelombang datang. Itu kamu sampai di bibir pantai, mungkin kamu maju selangkah, tumit kaki kamu yang
terkena air. Di situ air laut belum mengerahkan kamu tuh. Ya karena masih ada apa kekokohan dari kaki kamu tuh. Kemudian kamu maju lagi 2 langkah ke depan mengarah ke air laut di pantai. Itu misalnya kamu ada di bagian lutut, itu kamu rasa bahwa masih kuat itu. Kamu maju lagi, mungkin 3 langkah ke depan sampai ubun-ubun. Ini sudah tenggelam tuh. Di situ kamu bisa merasa bahwa kuda-kuda kamu itu sudah tidak ada. Kamu terapung, kemudian arah gelombang laut itu yang mengarahkan kamu. Dia mau jadi arah gelombang itu dia mau ke kiri. Ya, ini kiri kah? Oh, dari arah saya kanan. Kalau dari arah kamu, ya kiri. Jadi kalau saya mau ke kanan gini, air laut itu kalau mau ke kanan ya saya ke kanan. Kalau dia mau ke kiri ya saya ke kiri ya. Ya kiri dari arah kamu nonton videonya. Intinya bahwa semakin kita tenggelam di dalam permukaan air, maka air itu yang mengarahkan kita. Ya kan? Air itu yang mengarahkan kita. Nah, sama halnya ketika kita mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu Anda baca di pagi hari. Di siang hari jam 12 Anda baca. Di malam saat tidur Anda baca. Pagi, subuh Anda baca. Jadi ketika Anda mengkonsumsi firman itu sampai penuh, maka di dalam cara pikir Anda hanya firman. Di dalam tindakan Anda hanya firman. Di dalam berbahasa Anda, suara, bunyi yang Anda hasilkan menjadi suatu tulisan atau lisan, itu adalah dominannya firman Tuhan. Jadi saya mau mengajarkan kita di hari ini bagaimana kita mengisi pikiran kita itu dengan apa, ya. Karena pikiran, hati itu tempat di mana Tuhan berdiam itu. Jadi beberapa hari lalu saya tulis status mengenai saya kritik tentang di Petrus Caviar yang mereka bangun statue atau patung. Itu saya akan bilang bahwa Tuhan itu dibangun di dalam sense, rasa, dan hati. Tuhan itu tidak dibangun dalam wujud yang bisa disentuh itu. Tuhan itu abstrak. Dia hanya bisa dirasakan. Abstrak artinya bahwa sesuatu yang tidak bisa kita sentuh, seperti saya menyentuh sisir gini, ya, saya menyentuh. Ini berarti pengertiannya bahwa itu ada. Tapi Tuhan itu ada di dalam sesuatu yang kita bilang abstrak. Jadi di dalam kata benda itu ada benda yang namanya abstract noun. Jadi abstract noun artinya benda yang kita tidak bisa menyentuh, tapi memang kita bisa merasakan dia. Contoh-contohnya itu adalah kita bilang kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa kita pegang, tapi dia menjadi suatu suatu hal yang hidup dan kita ingin ada di dalam dia. Itu kebenaran. Nah, itu sebabnya hari-hari ini kenapa saya mau mengajarkan kita untuk pikiran dan hati kita itu harus didominasi oleh firman Tuhan, agar supaya aplikasi dari bahasa, aplikasi dari tulisan, aplikasi dari tindakan kita itu mencerminkan Yesus, ya. Jadi itu yang di garis bawahi. Saya tidak terlalu berkhotbah banyak, tapi yang saya mau ajar kita di hari ini sebagai pereda, pemuda, anak dan remaja itu adalah karena hari ini kita tuh yang tadi saya bilang kita adalah robotik, milenial robotik, artinya kita sudah dekat dengan smartphone, mobile phone, HP yang kita pegang, dan itu dia mempunyai efek besar terhadap pemikiran dan hati kita itu. Jadi dan saya tidak tahu Anda mengakses informasi
apa Anda berselancar di media sosial itu ada banyak hal ya. Ada negative impact dan positive impact ya, dampak-dampak positif dan negatif itu ada ketika kita mengakses media sosial. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan bilang begini. Tuhan bilang, Tuhan ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ Amsal ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, ayat firman yang Yesus katakan tuh gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kenapa Tuhan pakai hati. Tuhan tidak pakai mata dulu, Tuhan tidak pakai telinga. Ya. Kenapa Tuhan pakai hati? Kenapa? Jadi saya mau menarik kesimpulan bahwa ketika ayat firman ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, artinya bahwa contoh saja, kenapa kita tidak boleh menaruh hati kita ke mama, ke papa, segenap ya. Kata segenap artinya tidak boleh kurang. Artinya saya kasih berapa persen, lalu berapa persennya Tuhan, tidak. Saya membayangkan ketika Anda kasih berapa persen dengan berapa persen itu seperti Anda berjalan lalu buka kaki Anda gini, coba Anda jalan, tidak akan teratur itu. Itu berarti kita menduai. Itu Tuhan bilang dengan segenap hati. Jadi hati ini perlu dikasih untuk Tuhan. Mengapa? Coba kita bayangkan gini. Saya punya tulisan di VFB. Saya tulis tuh kita jatuh cinta itu butuh pakai perasaan, pakai hati. Tapi ketika kita menemukan cinta, kita butuh Tuhan dengan logika. Ya, ada tulisannya lain lagi bilang bahwa cinta itu kita cinta Tuhan itu pakai hati. Kemudian sayang kekasih kita itu pakai logika. Dan pakai Tuhan itu dilibatkan. Artinya bahwa yang saya mau poinnya adalah bagaimana supaya pikiran hati kita didominasi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, karena apa yang kita konsumsi, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu dia mempunyai pengaruh besar di dalam tindakan tingkah laku kita sehari-hari. Ya, jadi khotbah saya tidak terlalu lama ya, sekitar 12 sampai 13, tapi saya ingin mengharapkan kita karena hari ini tuh adalah kasus-kasus yang terjadi bahwa anak-anak muda itu sering mengakses sosial media, dan itu adalah kasus yang dekat dengan kita sekali. Dan yang saya tadi bilang, kita ada setengah dari manusia robotik, manusia robot, karena kita hidup sudah tergantung dengan handphone, HP, jadi gitu. Jadi kita butuh konsumsi firman Tuhan di setiap hari supaya firman Tuhan itu mendominasi pikiran kita, mendominasi akal kita, mendominasi seluruh hati kita, sehingga tindakan kita ke orang lain itu menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan sukacita, dan menghasilkan pengharapan. Ya, kenapa saya bilang kita harus pakai firman Tuhan untuk baca mendominasi pikiran kita, karena di ayat firman Tuhan di ayat yang lain itu mengatakan bahwa seorang muda tidak dapat mempertahankan kelakuannya dengan baik hanya dengan firman Tuhan. Ingat itu. Kamu mau baca 1000 artikel tentang bagaimana dewasa sedini mungkin, kamu nonton konten YouTube bagaimana dewasa sedini mungkin, bagaimana memperlakukan orang dengan sebijak-bijaknya, kamu menonton banyak motivasi, kamu mengikuti banyak kegiatan di dalam membangun karakter, kita bilang karakter building. Tetapi Alkitab itu mengatakan bahwa kita tidak dapat mempertahankan karakter kita dengan baik hanya dengan firman Tuhan. Ya. Kemudian kita hidup itu membutuhkan yang namanya keimanan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan.
Ya, hari ini kita yang punya kebiasaan pagi saya harus dengar lagu, siang apa kegiatan apa sedikit saya harus dengar lagu. Saya mau katakan bahwa hati itu dia terima pesan itu dari telinga dan mata itu. Jadi telinga dan mata menerima konten yang broken heart, maka dia akan membentuk hati Anda itu menjadi hati yang keras, patah, hati yang keras tidak mau memaafkan itu. Jadi ketika telinga dan mata menerima konten-konten yang kita dengar, lihat ya dari kekerasan, maka hati kita akan menjadi keras tuh ya. Nah, jadi bagaimana kita mau menumbuhkan keimanan kita kepada Tuhan? Ayat-ayat firman-Nya kan berkata bahwa dari pendengaran akan firman Tuhan loh. Ini bukan pendengaran akan buku biologi, bukan pendengaran akan maybe podcast ya, podcastnya Deddy Corbuzier, podcastnya Pak Rocky Gerung. Tidak itu. Maupun bukan iman adalah pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu seperti yang bagaimana? Mendengar itu kan ada bunyi yang dihasilkan oleh seseorang lalu kita terima di telinga kita. Ya, itu mendengar. Nah, kadang kita menerjemahkan asal harus ke gereja supaya saya dengar firman Tuhan. Gampang. Kamu mau buat, kamu tinggal ini aja, baca firman Tuhan itu sekeras-keras mungkin. Sudah, kamu baca, kamu dengar. Sudah, clear. Oke. Jadi terima kasih, itu firman Tuhan yang dapat saya bagi. Intinya bahwa hidup kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Mengapa saya mengatakan harus dikuasai oleh firman Tuhan? Agar kelakuan karakter kita tetap baik. Bagaimana kita menjaga hati, bagaimana kita menjaga pikiran kita sehingga dia menghasilkan kelakuan-kelakuan yang baik, kesopanan-kesopanan yang baik adalah dengan mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin.